Nisa Pratiwi NIM 20112582. Saya dari kelompok 2 di sini akan memaparkan materi yang berjudul Ruang Lingkup Filsafat. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian dari filsafat umum. Yang pertama, secara etimologi. Filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau love of wisdom, atau bisa juga diterjemahkan sebagai cinta kearifan dalam arti yang sedalam-dalamnya. Jadi seorang filsuf adalah pencinta atau pencari kebijaksanaan. Secara terminologi, pengertian filsafat yang dirangkum dari pendapat beberapa ahli filsafat yaitu filsafat adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan mempergunakan akal sampai pada hakikatnya. Filsafat tidak mempersoalkan tentang gejala-gejala atau fenomena, namun dia mencari hakikat dari suatu gejala atau fenomena tersebut. Materi selanjutnya yang saya bahas yaitu cabang-cabang utama dari filsafat. Nah, filsafat ini memiliki 3 cabang utama, yaitu metafisika atau ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Metafisika atau ontologi yaitu cabang filsafat yang membahas tentang keberadaan dan eksistensi. Metafisika atau ontologi sering dianggap sama. Namun, menurut Christian Wolff, ontologi adalah nama lain untuk metafisika umum, yaitu cabang filsafat yang membicarakan tentang ada. Jika terdapat istilah metafisika umum, maka tentu ada metafisika khususnya. Nah, menurut Wolff, metafisika khusus meliputi 3 hal, membicarakan tentang hakikat manusia, psikologi dan antropologi, membicarakan tentang hakikat alam, kosmologi, dan membicarakan hakikat keberadaan Tuhan atau teologi. Cabang keduanya yaitu disebut epistemologi atau teori pengetahuan, yaitu cabang filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan. Persoalan yang dikaji dalam epistemologi meliputi asal-usul pengetahuan, peran pengalaman dan akal dalam pengetahuan, hubungan antara pengetahuan dan keniscayaan, hubungan antara pengetahuan dan kebenaran, kemungkinan skeptisisme universal, dan perubahan pengetahuan. Cabang yang ketiga yaitu aksiologi, cabang filsafat yang membahas masalah nilai. Nah, di dalamnya terdapat nilai baik dan buruk atau etika dan juga nilai keindahan yang biasa disebut dengan estetika. Saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai 3 cabang utama yang dijelaskan secara singkat tadi. Yang pertama ada ontologi. Definisi dari ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang ada. Ontologi ini berasal dari bahasa Latin ontologia yang berarti ilmu keberadaan. Nah, istilahnya pertama kali dimunculkan oleh filsuf Jerman Jakob Lorhart dan kemudian semakin dipopulerkan oleh rasionalis Jerman Christian Wolff. Dengan demikian, ontologi merupakan istilah yang relatif baru. Adapun pembahasan tentang ada dalam sejarah filsafat tercakup dalam pembahasan metafisika. Ontologi disebut sebagai metafisika umum. Di antara cabang filsafat lainnya, metafisika adalah cabang pertama. Metafisika disebut filsafat pertama atau the first philosophy oleh Aristoteles. Bahkan jika metafisika dianggap sebagai mode berpikir, maka Thales, yang merupakan seorang filsuf alam yang sering dianggap sebagai filsuf pertama, tentunya juga pantas disebut sebagai orang pertama yang berpikir ontologis. Nah, pada periode modern, di mana terdapat dominasi filsafat rasionalisme dan empirisme, pembahasan tentang metafisika ini semakin intens ke arah ontologi, terutama setelah istilah ontologia diperkenalkan oleh Jakob Lorhart dan didukung oleh Christian Wolff. Selain kedua nama tersebut, ada juga Francisco Suarez dan René Descartes juga dianggap sebagai tokoh yang banyak mengulas kajian tentang ontologi. Nah, dengan demikian ontologi itu maupun juga metafisika adalah cabang filsafat yang tidak habis dibahas oleh para filsuf. Sejak istilah ontologi populer, beberapa filsuf modern mencoba memberikan definisi ontologi. Kedudukan dari ontologi terhadap metafisika. Nah, jika istilah ontologi baru muncul pada abad modern, berbeda dengan metafisika yang sebenarnya telah ada dan telah lama dikenal dalam nomenklatur para filsuf.
Metafisika ini membahas tentang hal-hal yang berada di luar dari fisika. Maka sebenarnya metafisika ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas, karena termasuk hal-hal yang tidak dapat diserap oleh panca indera. Meskipun dia memiliki cakupan yang luas, metafisika ini dibagi lagi menjadi dua divisi utama, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umumnya yang biasa disebut dengan ontologi mencakup sebagian besar dari apa yang disebut sains universal. Sedangkan metafisika khususnya berkaitan dengan masalah-masalah tertentu. Nah, masalah-masalah khusus ini terkait dengan perbedaan antara mental dan fisik, kemungkinan kebebasan manusia, sifat identitas pribadi, dan keberadaan Tuhan. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi berasal dari kata epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti kajian atau pikiran. Jadi epistemologi adalah kajian tentang pengetahuan atau cara dan strategi untuk memperoleh pengetahuan. Berdasarkan cara memperoleh pengetahuan, epistemologi berusaha menjawab pertanyaan bagaimana atau how to. Pertanyaan mengenai bagaimana cara kita mengetahui sesuatu berhubungan dengan ukuran-ukuran kebenaran. Cara memperoleh pengetahuan didapatkan melalui sumbernya atau instrumen yang dimiliki manusia. Sehingga untuk menjawab pertanyaan bagaimana seseorang memperoleh pengetahuan, sekurang-kurangnya ada 3 instrumen yang digunakan, yaitu rasio, empiri, dan juga intuisi. Rasio dikenal dengan istilah akal, dan pengetahuan yang rasional artinya pengetahuan yang masuk akal. Sehingga orang yang menggunakan akalnya untuk merumuskan pengetahuan berarti cukup bertumpu pada sistematika pikiran yang logis selama dapat diterima oleh orang lain. Rasio juga memiliki sisi tersendiri yang menuntut alasan yang masuk akal. Salah satu contohnya, mengapa sih Jakarta itu macet? Jawabannya yaitu karena infrastruktur transportasinya yang tidak mampu menaungi banyaknya kendaraan dan pemilik kendaraan pribadi. Maka masuk akal alasan tersebut menjadi penyebab Jakarta macet. Empiri artinya pengalaman. Intuisi disebut pula dengan pengetahuan langsung. Setiap manusia memiliki kemampuan intuitif yang spontan dan alamiah, sifatnya yang spekulatif dan tak selalu perlu menuntut logika atau pembuktian empiris, karena manusia perlu memutuskan suatu perkara dengan cepat dan alamiah, maka dapat mengandalkan pengetahuan intuisi berdasarkan dugaan, spekulasi maupun inspirasi. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi ini merupakan bagian dari filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi atau yang memiliki arti nilai kegunaan ilmu, penyelidikan tentang prinsip-prinsip nilai. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Aksiologi dibagi kepada 3 bagian menurut Sumantri, yaitu moral conduct atau tindakan moral, aesthetic expression, ekspresi keindahan, dan socio-political life atau kehidupan sosial politik. Aksiologi adalah suatu pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan menjaganya, membinanya di dalam kepribadian manusia. Aksiologi juga merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Sejalan dengan itu, Sarwan menyatakan bahwa aksiologi adalah studi tentang hakikat tertinggi, realitas dan arti dari nilai-nilai, kebaikan, keindahan, dan juga kebenaran. Di dalam aksiologi ada 2 komponen dasar, yakni ada etika dan juga estetika. Etika merupakan cabang filsafat aksiologi yang membahas tentang masalah moral. Kajian etika berfokus pada perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Estetika merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Keindahan mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam satu kesatuan hubungan yang menyeluruh. Kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan yaitu filsafat dan ilmu itu memiliki keterkaitan baik secara substansial maupun historisnya.
karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan filsafat. Filsafat juga telah merubah pola pikir bangsa Yunani dan umat manusia dari pandangan mitosentris dan juga logosentris. Perubahan pola pikir tersebut membawa perubahan yang cukup besar dengan ditemukannya hukum-hukum alam dan teori-teori ilmiah yang menjelaskan bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi. Filsafat ilmu adalah tinjauan kritis tentang pendapat ilmiah dengan menilai metode-metode pemikirannya secara netral dalam kerangka umum cabang pengetahuan intelektual. Nah, dari sini lahir ilmu-ilmu pengetahuan yang selanjutnya berkembang menjadi lebih terspesialisasi dalam bentuk yang lebih kecil dan sekaligus semakin aplikatif dan terasa manfaatnya. Filsafat sebagai induk dari segala ilmu membangun kerangka berpikir dengan meletakkan 3 dasar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.